Kali ini saya akan membahas alur cerita film VT 1453. Salah satu film terbaik yang pernah saya nonton. Film buatan Turki yang rilis pada tahun 2012 ini berdurasi 2 jam 36 menit 4 detik dan mengadopsi kisah pejuang Islam yang mampu menaklukkan tembok Konstantinopel. Tembok Konstantinopel adalah tembok raksasa 3 lapis dan terkokoh pada masanya. Sejak dibuat pada tahun 324 Masehi, belum ada yang mampu menaklukkan tembok itu. Letaknya di sebelah barat Selat Bosporus, Turki, yang memisahkan antara benua Asia dan Eropa. Di film tersebut ada tokoh yang bernama Era, anak angkat dari Urban Insinyur Maryam, yang merupakan tokoh fiktif yang hanya untuk mengembangkan alur cerita. Film ini berceritakan tema pejuang Islam, akan tetapi penampilan yang kurang mencerminkan kepribadian seorang muslimah dari wanita-wanita sang pengisi peran. Konstantinopel akan dibebaskan oleh umat Islam. Ketika Rasulullah menyampaikan berita kepada beberapa sahabatnya, Rasulullah bersabda, pemimpin yang membebaskannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Alur film ini dimulai pada tahun 627 Hijriah atau 1206 Masehi. Peristiwa-peristiwa menakjubkan menjelang kelahiran Sultan Mehmed II. Seperti banyak kuda yang melahirkan bayi kembar, panen yang melimpah menghasilkan sampai 4 kali dalam setahun. Dahan-dahan pohon sampai ke tanah dikarenakan banyaknya buah. Dan di tahun yang sama pula terlihat komek pada siang hari. Menurut kepercayaan masyarakat pada waktu itu, tembok Konstantinopel adalah tembok yang tak pernah terkalahkan. Tembok Konstantinopel yang tak terkalahkan akan runtuh. Pada tanggal 29 Maret 1432 Masehi, lahirlah anak dari Sultan Murad II. Beliau memberikan nama Mehmed atau Muhammad Al-Fatih sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Sultan Mehmed II lahir di kota Edirne, Turki. Di film tersebut digambarkan ketika pelayan istana menyampaikan berita kelahiran Sultan Mehmed II. Saat itu, Sultan Murad II tengah melantunkan surat Al-Fat dengan suara merdunya. Dalam film tersebut diceritakan, kali pertama Sultan Mehmed II naik tahta ketika berusia 12 tahun. Karena Sultan Murad telah lelah menghadapi pertikaian politik antara para wasir dan panglimanya. Namun wasir kepala Halil Pasha memutuskan memanggil kembali Sultan Murad II untuk kembali bertahta. Karena kemungkinan adanya ancaman dari tentara salib yang ingin merebut Ottoman. Sultan Murad II menghembuskan nafas terakhirnya dan Sultan Mehmed II kembali menaiki tahta. Berita wafatnya Sultan Murad II banyak yang sudah mengetahui, termasuk Kaisar Konstantin, Raja Paus, dan kerajaan Kristen lainnya. Di awal masa pemerintahan kedua Sultan Mehmed II, banyak penduduk yang meragukan kepemimpinan beliau karena sebelumnya beliau pernah digulingkan dari kekuasaannya. Sultan Mehmed II lebih mengutamakan rakyatnya daripada anak dan istrinya. Sultan Mehmed II pernah mendapatkan mimpi bertemu dengan Osman atau nenek moyangnya. Dan Osman berpesan bahwa Sultan Mehmed II lah yang akan membuat kekaisaran Turki menjadi lebih besar, serta beliaulah pemimpin yang telah diramalkan Rasulullah SAW untuk membebaskan Konstantinopel. Berbagai usaha dilakukan Sultan Mehmed II untuk merebut wilayah Konstantinopel, seperti yang mempelajari ilmu ketentaraan, ilmu teknik, sains, matematika, dan 6 bahasa. Beliau juga mahir menggunakan pedang hasil pengajaran dari Hasan atau prajurit kepercayaan Sultan. Setelah mendapat mimpi itu, Sultan Mehmed II langsung mengutarakan rencananya kepada para wasirnya untuk membuat 100 kapal dalam setahun dan 3 meriam raksasa. Beliau juga meminta wasir kepala Halil Pasha untuk melaporkan status persenjataan dan amunisi dari Janisari, pasukan elit Turki. Mendengar berita tersebut, Halil Pasha menyatakan keberatan. Menurut Halil Pasha, rencana tersebut hanya akan membuat kekuasaan semakin menyusut. Namun sangkaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mehmed II karena menurut beliau, hidup untuk mencetakkan sejarah, bukan untuk menjadi seorang pengecut. Kemudian ditampilkan latar pelabuhan Genoa, Italia, di mana kali pertama sosok Era ditampilkan. Diceritakan Era menolak lamaran dari Giustiniani di tempat itu. Era pun kembali tinggal bersama ayah angkatnya. Ia pun menyampaikan bahwa Adipati, notaras orang kerajaan Konstantin, menginginkan Urban untuk membuatkan meriam untuknya.
Namun, Urban menolak dan ia diancam dibunuh dan berhasil diselamatkan oleh Hasan. Sebagai tanda jasa, Urban memenuhi permintaan Sultan Mehmed II untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Dikisahkan juga Karamanoglu Ibrahim yang didukung oleh Kaisar Konstantin sedang dalam persiapan perang melawan pasukan Sultan Mehmed II. Namun Karamanoglu Ibrahim menyerah sebelum terjadinya peperangan. Bukti pengkhianatan Halil Pasha pun terbongkar setelah berhasil merebut surat yang dikirimkan Orhan kepada Ibrahim. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Halil Pasha berada di pihak Ibrahim. Pada tahun 1452 Masehi, Sultan Mehmed II mulai membangun benteng di Bogakaskezen untuk menyerang Konstantinopel. Lokasi tersebut memungkinkan untuk mencegat semua kapal yang datang dari Laut Hitam, sehingga suplai makanan kerjaan yang dipimpin Kaisar Konstantin akan terputus. Pembangunan tersebut melibatkan ribuan rakyatnya. Mereka bekerja tanpa kenal waktu dan kerjasamanya terlihat sangat jelas. Saat itu Sultan Mehmed II tiba-tiba datang ke tempat pembangunan benteng tersebut. Terlihat serentak, para pekerja pun berhenti dan memberikan penghormatan pada Sultan. Sungguh pemandangan yang sangat luar biasa. Kabar mengenai pembangunan benteng pun akhirnya diketahui Kaisar Konstantin beserta teman Kristen lainnya. Mereka berencana membentuk tentara yang tangguh untuk mengurungkan niat Sultan Mehmed II. Namun ketika itu, kondisi Prancis dan Inggris saling berperang, sedangkan Jerman sedang menghadapi konflik internal negaranya. Kondisi mereka tertekan. Tidak ada pilihan lain kecuali penggabungan gereja Ortodoks terhadap Katolik. Pada Januari 1553, Genewa mengirimkan tentara bantuan yang dipimpin oleh Giustiniani, spesialis dalam mempertahankan kota-kota bertembok, beserta 700 pria bersenjata lainnya untuk membantu melawan serangan dari tentara Sultan Mehmed II. Lanjut cerita. Benteng, meriam, kapal, panah, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pertempuran pun sudah siap. Sultan Mehmed II segera menggencarkan serangan. Berbagai strategi disusun kedua belah pihak. Kaisar Konstantin pun memasang rantai besi raksasa di bagian Golden Horn, tembok terlemahnya atau tembok satu lapis, sehingga tidak memungkinkan kapal-kapal untuk melintasi dan menyerang tembok. Sebelum pergi ke medan perang, Sultan Mehmed II melaksanakan sholat dan meminta restu pada istri dan anaknya. Serangan pertama pada Jumat 6 April 1453 Masehi. Sultan Mehmed II membawa 250.000 prajurit dari berbagai divisi, sedangkan pasukan Konstantinopel jumlahnya jauh lebih sedikit. Sebelum peperangan dimulai, Sultan Mehmed II dan Kaisar Konstantin pun bertemu untuk membicarakan sebuah perjanjian. Setelah itu, mereka berdua pun kembali ke pasukannya masing-masing, dan pertumpahan darah pun tidak dapat dihindari. Hasil pertempuran pertama dimenangkan oleh pasukan Konstantinopel karena mereka berada dalam benteng dan berada di tanah yang lebih tinggi. Beberapa hari setelah penyerangan pertama gagal, Sultan Mehmed II memerintahkan penambang dari Serbia untuk menggali terowongan bawah tanah agar pasukannya bisa masuk dari bawah tanah. Namun, akan tetapi rencana tersebut berhasil dibaca oleh pasukan Konstantinopel karena ada kesalahan sedikit. Selang 12 hari dari penyerangan pertama, Sultan Mehmed II melakukan penyerangan kedua pada malam hari, lagi-lagi gagal. Pihak Konstantinopel mengalami kekurangan bahan makanan karena Sultan Mehmed II telah memblokir semua pasokan makanan dan logistik dari manapun, termasuk dari saudara Kristennya. Akan tetapi ada 3 kapal yang lolos yang berhasil menuju Konstantinopel walaupun telah mendapatkan serangan laut dari tentara Sultan Mehmed II. Karena kapal-kapal tersebut berukuran sangat besar sehingga sangat sulit untuk dicegat. 15.000 pasukan Turki telah gugur dan belum membuahkan hasil. Hal tersebut membuat Sultan Mehmed II frustasi. Di tengah keprestasian Sultan datanglah dorongan motivasi dari gurunya. Sang guru mengajak Sultan untuk mengunjungi makam Ayyub al-Ansyari radhiyallahu anhu yang terletak dekat tembok Konstantinopel. Ayyub al-Ansyari radhiyallahu anhu pernah ikut menggabung Konstantinopel bersama tentara Muslim dalam perang salib dan beliau tidak pernah meninggalkan tempat tersebut sampai beliau meninggal dunia. Saat itu usianya sudah tidak muda lagi dan dalam keadaan sakit.
Sang guru berpesan kepada Sultan agar tidak menyerah, karena apabila Sultan tidak melakukannya sekarang, beliau tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Setelah keprestasian Sultan berakhir, Sultan menemukan ide yang sungguh luar biasa. Sultan memerintahkan pasukannya untuk menyerang kapal-kapal besar melalui jalan darat menuju Golden Horn, gerbang terlemah Konstantinopel. Siasat tersebut tidak pernah terlintas dalam pikiran Kaisar Konstantin, sehingga muncul kepanikan pada rakyatnya. Dalam usaha mengatasi hal tersebut, Kaisar meminta pendeta-pendeta Konstantinopel untuk mengadakan upacara persembahan kepada Bunda Maria. Mereka mempercayai jimat Hedogetria, yaitu lukisan Bunda Maria, dan Yesus diusung keliling kota untuk mendapatkan pertolongan dari langit dan mengusir musuh. Sultan Mehmed II beserta pasukannya melakukan serangan besar-besaran. Mereka berhasil meruntuhkan tembok terlemah dari Konstantinopel, sehingga pasukan Sultan bisa menerobos masuk ke dalam Konstantinopel. Penduduk Konstantinopel berusaha menyelamatkan diri dari mereka dengan berlindung di Hagia Sophia, yang kita kenal saat ini sebagai masjid. Sementara itu, Hasan dengan anak panah yang tertancap di tubuhnya berusaha keras mengibarkan bendera di puncak bangunan Konstantinopel hingga titik darah penghabisan. Setelah berhasil menancapkan bendera, Hasan menghembuskan nafas terakhirnya di tempat kejadian. Ia meninggalkan seorang istri, Hera, dan anak yang masih dalam kandungan. Kaisar Konstantin dan Giustiniani dikisahkan gugur dalam peperangan. Sejak saat itu, wilayah Konstantinopel resmi diambil alih kembali oleh Muslim. Sultan pun memberikan kebebasan beragama kepada rakyat Konstantinopel. Dalam adegan yang terakhir, di mana Sultan Mehmed II memasuki Hagia Sophia, saat Sultan Mehmed II mengambil dan menggendong seorang anak perempuan dari rakyat Konstantinopel, dan anak tersebut memainkan jenggot Sultan.